Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar pagi ini? Tentunya semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat, bukan? Pagi ini kita akan belajar IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Semua hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Demikian juga dengan tumbuhan. Salah satu tujuan tumbuhan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui proses perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan. Sekarang mari kita perhatikan bagian-bagian bunga sempurna berikut ini. Ada tangkai sari, kepala sari, kepala putik, tangkai putik, mahkota bunga, kelopak bunga, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Benang sari adalah alat reproduksi jantan, sedangkan putik adalah alat reproduksi betina. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dari proses penyerbukan. Penyerbukan adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Pada saat terjadi penyerbukan, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Selanjutnya, di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sebagai sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik sebagai sel kelamin betina atau sel telur. Sedangkan hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah berkembang menjadi daging buah. Sedangkan lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif diantaranya pepaya, jagung, mangga, apel, jeruk, salak, durian, dan padi. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan sendiri. Serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi dalam satu pohon. 3. Penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain sejenis tetapi beda varietasnya. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Zoidiogamy, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Misalnya burung, kelelawar, serangga, dan lain-lain. Serbuk sari menempel pada lebah yang hinggap pada bunga saat menghisap nektar. Kemudian,
lebah berpindah dari bunga yang satu ke bunga yang lain yang sama jenisnya. Selanjutnya, serbuk sari yang terbawa oleh lebah menempel pada putik bunga lain. Yang kedua, hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Serbuk sari lepas dari tangkai sari, kemudian serbuk sari terbawa arus air. Selanjutnya, serbuk sari menempel pada putik tanaman lainnya. Yang ketiga, anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Tiupan angin membuat serbuk sari terlepas, kemudian serbuk sari terbawa angin dan serbuk sari menempel pada putik bunga lainnya. Yang keempat, antropogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan manusia. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.